Kutukan pocong di Desa Sumberjati. Bagian 1. Kejadian pertama di pemakaman. Desa Sumberjati dikenal sebagai tempat yang tenang dan terpencil. Terletak di antara pegunungan yang hijau, dikelilingi oleh hutan lebat dan hamparan sawah yang luas. Namun, bagi penduduk sekitar, desa ini bukan sekadar tempat tinggal. Ia menyimpan banyak misteri dan tahayul yang membuat banyak orang takut. Ada aturan tak tertulis yang semua orang patuhi. Jangan melintas dekat kuburan desa setelah matahari terbenam. Bagi Rini, seorang perawat muda yang baru saja kembali ke desa setelah menamatkan pendidikannya di kota besar, kisah-kisah mistis itu hanyalah cerita lama yang dibuat untuk menakut-nakuti orang agar tidak keluar malam. Setelah lama berada di lingkungan perkotaan, Rini lebih terbiasa pada kehidupan modern dan berpikir ilmiah. Dia kini bekerja di puskesmas kecil desa dan berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan di kampung halaman. Namun, perlahan, Rini mulai merasakan bahwa desa ini memiliki atmosfer yang berbeda dari tempat-tempat yang pernah ia tinggali. Pada malam-malam awalnya di desa, Rini beberapa kali mendengar suara ketukan di jendela kamarnya. Awalnya, ia mengira itu hanyalah ranting pohon yang tertiup angin. Tetapi suara itu terdengar setiap malam, selalu pada jam yang sama. Ketika Rini bertanya kepada Bu Tuti, tetangga tuanya yang tampak bijaksana, Bu Tuti hanya berbisik, "Ketukan itu bisa jadi panggilan. Jangan buka jendelanya kalau kau mendengarnya." Rini hanya tertawa dan menenangkan Bu Tuti bahwa dia tidak percaya pada hal-hal gaib. Tetapi Bu Tuti memandangnya dengan tatapan tajam. "Rini, ini desa yang berbeda dari kota. Ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan di sini. Kalau kau mendengar sesuatu di malam hari, anggap saja itu bukan untukmu." Malam itu, Rini tak bisa tidur. Ucapan Bu Tuti terngiang-ngiang di kepalanya, membuatnya merasa cemas. Meskipun ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya ketakutan tak berdasar, ia mulai merasa tidak nyaman. Cerita yang dia dengar dari para pasien di puskesmas, dari anak-anak hingga orang tua, semuanya memiliki satu benang merah tentang pocong yang berkeliaran di kuburan desa. Menurut cerita yang beredar, pocong itu adalah arwah gentayangan yang tak tenang karena kematiannya yang tidak wajar. Penduduk desa yang pernah melintas dekat kuburan pada malam hari mengaku melihat sosok berbungkus kain kafan melompat-lompat di antara pepohonan. Ada yang mengatakan ia menatap dengan mata kosong penuh dendam. Banyak yang percaya bahwa siapapun yang melihatnya akan terkena sial selama 7 hari berturut-turut. Namun, bagi Rini, semua itu terdengar seperti tahayul belaka. Hingga pada suatu malam, setelah lembur di puskesmas, Rini terpaksa pulang terlambat dan harus memilih jalan pintas melewati kuburan desa. Udara malam terasa dingin dan kabut tipis mulai turun. Meski hatinya sedikit gentar, Rini tetap berjalan, meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya cerita kosong. Langkah kakinya tiba-tiba terhenti ketika ia mendengar suara langkah lain di belakangnya, memecah keheningan malam. Ia melihat sekeliling, hanya ada bayangan pepohonan dan kuburan yang samar. Tetapi suara itu semakin dekat. Dengan hati berdebar, Rini menoleh dan melihat sosok berbungkus kain kafan berdiri di antara batu nisan. Sosok yang tampak persis, seperti dalam cerita warga desa. Kain kafan itu tampak kusam dan kotor, berlumuran tanah. Wajahnya pucat dan matanya kosong, namun penuh dengan kebencian. Rini terpaku, napasnya tersengal. Ia segera berbalik dan berlari sekuat tenaga, tak memedulikan suara aneh yang mulai terdengar di sekelilingnya. Setibanya di rumah, ia mengunci pintu dengan cepat, berusaha mengendalikan ketakutan yang mencekamnya. Malam itu, Rini sadar bahwa cerita yang dulu ia anggap sebagai tahayul mungkin lebih nyata dari yang ia duga. Keesokan paginya, Rini bangun dengan perasaan tidak nyaman. Bayangan sosok berbungkus kain kafan yang dilihatnya di pemakaman masih terlintas di benaknya,
membuat tubuhnya merinding setiap kali ia mengingatnya. Selama beberapa menit, Rini hanya duduk di tepi ranjang, berusaha meyakinkan diri bahwa kejadian semalam hanyalah imajinasi akibat kelelahan. Saat ia berjalan ke dapur, suara pintu depan diketuk dengan lembut. Rini membuka pintu dan melihat Bu Tuti berdiri di sana, memandangnya dengan wajah serius. "Rini, kau baik-baik saja?" tanyanya. Nada suaranya lembut namun penuh kekhawatiran. Rini ragu sejenak, namun akhirnya memutuskan untuk menceritakan kejadian semalam kepada Bu Tuti. Wanita tua itu mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk seolah memahami sesuatu yang tidak Rini pahami. Setelah Rini selesai bercerita, Bu Tuti menarik napas dalam dan berkata, "Sosok yang kau lihat itu bukan sekadar arwah. Dia mencari seseorang yang bisa menolongnya. Arwah-arwah seperti itu takkan menampakkan diri tanpa alasan." Kata-kata Bu Tuti membuat Rini semakin bingung. "Menolong? Apa maksud Bu Tuti?" Bu Tuti memandangnya dengan tatapan penuh arti. "Ada cerita lama yang hanya diketahui beberapa orang di desa ini. Dulu, ada seorang pemuda yang meninggal secara misterius. Dia ditemukan di pemakaman dengan luka-luka di tubuhnya yang tak wajar. Banyak yang percaya bahwa dia menjadi korban dari sebuah kutukan atau ritual gelap. Tubuhnya memang dikuburkan, tetapi arwahnya tak pernah tenang karena kematiannya tidak adil. Jadi, Bu Tuti pikir sosok itu adalah arwah pemuda itu." Rini bertanya, sedikit merinding. "Lebih dari itu," jawab Bu Tuti. "Arwahnya mencari seseorang yang bisa membantunya mengungkap kebenaran." Meski merasa takut, ada rasa penasaran yang muncul dalam diri Rini. Sebagai perawat, ia merasa panggilan untuk membantu dan menolong orang, meski dalam kondisi aneh sekalipun. "Apa yang harus saya lakukan?" Bu Tuti terdiam sejenak, lalu berkata, "Jika kau ingin membantu, ada sesuatu yang bisa kau lakukan. Pergilah ke pemakaman sebelum matahari terbenam. Bawa seikat bunga melati dan letakkan di atas pusara lama di sudut kiri pemakaman, dekat pohon beringin besar. Tapi hati-hati, Rini. Arwah itu mungkin akan menunjukkan lebih dari yang ingin kau lihat." Dengan hati-hati, Rini menimbang-nimbang keputusan itu sepanjang hari. Ia tahu ini terdengar seperti hal yang tak masuk akal, tetapi ingatan tentang sosok berbungkus kain kafan itu terus membayanginya. Sore harinya, dengan tekad yang sudah bulat, ia mempersiapkan diri dan membawa seikat bunga melati, seperti yang disarankan Bu Tuti. Saat senja mulai turun, Rini tiba di pemakaman yang sepi. Langit berubah jingga keemasan, memberikan cahaya terakhir yang redup pada barisan batu nisan. Ia mengikuti arah yang diberikan Bu Tuti, menuju sudut pemakaman yang lebih gelap dan terlindung oleh pohon-pohon besar. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari balik bayang-bayang. Akhirnya, ia sampai di tempat yang dimaksud. Sebuah pusara tua dengan nisan yang hampir tertutup lumut berdiri di sana, sunyi dan tampak terlupakan. Rini meletakkan bunga melati di atas pusara itu dan membisikkan doa dengan hati yang bergetar. Sesaat hening, hanya suara angin yang terdengar. Namun, tiba-tiba udara di sekitar Rini terasa semakin dingin. Dari ujung mata, ia melihat bayangan samar mendekat. Perlahan, sosok pocong yang ia lihat semalam kembali muncul, berdiri di samping pusara, menatapnya dengan mata kosong yang menuntut jawaban. Rini menahan napas, jantungnya berdebar kencang. Namun, ia mencoba berbicara. Suaranya hampir tersendat. "Apa yang kau inginkan?" Sosok itu diam, tetapi tatapannya mengarah ke arah pusara lain yang berada di sudut pemakaman, seolah-olah memberi isyarat. Dengan gemetar, Rini menoleh, dan saat ia memandang pusara yang ditunjukkan oleh sosok itu, ia membaca nama yang terukir samar di atasnya. Nama seorang laki-laki yang ternyata adalah kepala desa beberapa puluh tahun lalu. Rini mulai memahami, mungkinkah kematian pemuda itu terkait dengan kepala desa yang dulu memimpin. Rini berbalik untuk memastikan,
Tetapi sosok pocong itu sudah menghilang, meninggalkannya sendiri di antara deretan nisan. Rini berdiri lama, memikirkan semua isyarat yang diberikan sosok itu. Jika memang benar arwah pemuda itu tak tenang karena ketidakadilan yang ia alami, maka Rini merasa punya kewajiban untuk mencari tahu kebenarannya. Sesuatu yang tak biasa telah memanggilnya, dan kini ia harus memutuskan apakah akan mengikuti petunjuk ini atau membiarkannya menjadi misteri yang terkubur selamanya. Tanpa menyadari, malam telah tiba, dan pemakaman itu kembali diselimuti kegelapan. Namun, di hati Rini, tekad mulai tumbuh untuk menguak kisah yang tersembunyi di balik pusara tua dan bayangan gelap desa Sumberjati.